Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Harry Maguire terus menuai kritikan bersama Manchester United dan timnas Inggris. Namun Gary Pallister tetap berada di pihak sang bek. Ini merupakan 12 bulan yang penuh ujian bagi Maguire di Old Trafford, dengan pertanyaan-pertanyaan yang terus-menerus muncul mengenai nilainya bagi The Red Devils. Penampilannya untuk Inggris meskipun cukup stabil di Piala Dunia 2022 di Qatar juga membuat bek tengah berusia 30 tahun itu menjadi sasaran empuk dan kambing hitam internasional bagi banyak orang. Legenda United Gary Pallister tahu satu atau dua hal tentang operasi di unit pertahanan United sebagai pemenang gelar Liga Premier 4 kali dan berbicara atas nama 88 Sport. Ia mengatakan atas gol ketika ditanya tentang sirkus olahraga yang menjadi pusat perhatian Maguire. Ditanya lebih lanjut tentang apakah Maguire cukup bagus untuk MU, yang sebenarnya merupakan satu-satunya pertanyaan yang penting dalam hal keputusan tentang masa depannya, Pallister menambahkan, sama sekali tidak ada masalah selama 2 tahun. Ia tidak takut untuk membawa bola dari belakang. Dia memenangkan sundulan, memenangkan tackle. Dia akan bergabung. Tidak ada yang melihat Harry Maguire dan berkata dia tidak terlihat seperti bek tengah Manchester United. Ia kehilangan tempatnya. Para fans tidak yakin dan itu membuatnya sulit. Old Trafford dapat menjadi tempat yang sepi jika Anda tidak memiliki para fans di belakang Anda. Hal itu mungkin memainkan peran besar mengapa dia tidak berada di tim saat ini. Manchester United punya 2 pemain yang performanya paling jeblok usai dibantai Brighton di Liga Inggris 2023-2024 yang seharusnya didepak saat bursa transfer musim panas 2023. Manchester Evening News melaporkan setidaknya ada 2 pemain berating jeblok yang membuktikan bahwa mereka seharusnya dijual pada musim panas 2023 yang lalu. 2 pemain itu adalah Scott McTominay dan Anthony Martial. Manchester Evening News menilai McTominay dengan rating 3 terendah dan Martial dengan rating 4. 2 pemain tersebut memang sudah dikabarkan masuk dalam daftar jual pelatih setan merah Erik ten Hag pada bursa transfer musim panas 2023. Untuk pemain lain, Diogo Dalot punya rating 6 berdasarkan Manchester Evening News. Hannibal Mejbri mendapatkan rating 7 dan Rasmus Højlund bernilai 6. Barcelona tengah menaruh perhatian terhadap situasi Jadon Sancho di Manchester United. Blaugrana melihat peluang untuk mendapatkan pemain sayap asal Inggris itu di bursa transfer musim dingin Januari 2024. Jadon Sancho diperkirakan bakal meninggalkan MU pada bursa transfer Januari 2024. Situasi yang dialami Sancho jelas menjadi perhatian sejumlah klub besar Eropa, termasuk mantan klub yang pernah dibelanya, Borussia Dortmund. Klub Bundesliga itu sepertinya tidak bisa menerima situasi yang dialami pemain yang pernah menjadi bintang di Bundesliga itu. Namun bukan Borussia Dortmund saja yang memantaunya, bahkan kini Barcelona pun memantau situasi sang pemain di MU. Barcelona dari sudut pandang keolahragaan memberikan perhatian terhadap perkembangan yang terjadi di klub Manchester. Ada peluang untuk mendapatkan Jadon Sancho dengan status pinjaman pada bursa transfer Januari tahun 2024. Sancho adalah pemain sayap kiri yang akan melengkapi serangan Barcelona. Selama ini banyak yang pemain di sisi kanan, tetapi tidak ada yang berada di sisi kiri. Barcelona pada saat ini belum membuat sebuah pergerakan atau apapun itu, tetapi menunggu segala sesuatu yang terjadi di sekitar pemain tersebut. Untuk kali kedua beruntun, Manchester United kalah 1-3 dari lawannya. Salah satu akibatnya, MU tercecer ke posisi ke-13 papan klasemen Liga Inggris. Ini merupakan kali kedua beruntun Man United kalah dengan skor 1-3. Sebelum jeda internasional, skuad asuhan Erik ten Hag juga menuai hasil buruk serupa di markas Arsenal.
Dari 5 pertandingan sejauh ini, MU baru mampu mengais 6 poin hasil dari 2 kemenangan dan 3 kali kalah. Ketiga kekalahan itu adalah dari Tottenham Hotspur, Arsenal, dan Brighton. Sejauh ini, MU tercecer ke posisi ke-13 klasemen Liga Inggris. Usai pekan kelima tuntas, masih ada pula kemungkinan MU turun posisi mengingat di posisi ke-14 ada Chelsea yang belum menjalani laga pekan kelima. Merujuk data transfer market, posisi ke-13 dari 5 matchday awal pada saat ini adalah yang paling buruk dalam sejarah Setan Merah. Sebelumnya, posisi terburuk usai 5 laga buat MU adalah di musim 2014-2015. Saat itu, MU bertengger di posisi ke-12 dari matchday awal, walaupun raihannya saat itu 5 poin, lebih buruk ketimbang sekarang. Penggemar Manchester United menghujat Marcus Rashford yang tidak mau menyuplai bola kepada Rasmus Højlund ketika dikalahkan Brighton 1-3 di laga lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Rasmus Højlund akhirnya dipercaya Erik ten Hag tampil sebagai starter ketika MU menjamu Brighton di Stadion Old Trafford. Ini menjadi starter pertama penyerang asal Denmark itu sejak didatangkan Setan Merah dengan biaya 75 juta euro pada bursa transfer musim panas. Kedatangan Højlund dimaksudkan untuk mengurangi beban winger Marcus Rashford yang sudah menjadi mesin gol Manchester United di sepanjang musim lalu. Dengan demikian, Højlund bisa menempati posisi striker dengan menerima umpan-umpan dari rekan-rekan setimnya termasuk Rashford yang kembali ke posisi sayap kiri. Namun hal itu tidak terjadi di laga MU versus Brighton. Rashford justru dianggap terlalu egois karena tidak mau memberikan bola kepada Rasmus Højlund. Momen ini paling kentara terlihat saat memasuki ke menit 51 ketika MU berdalam posisi tertinggal 1-0 karena Danny Welbeck mencetak gol pertama untuk Brighton. Saat itu Marcus Rashford melakukan pergerakan luar biasa di sisi kiri. Dia membawa bola seorang diri hingga menuju ke dalam kotak Brighton. Pemain asal Inggris tersebut bisa saja mengarahkan bola ke arah Højlund yang bisa dalam posisi siap mengeksekusi bola menjadi sebuah gol. Namun Marcus Rashford justru melakukan sebaliknya. Dia memilih menyelesaikan sendiri bola tersebut, tapi tendangannya malah membentur tiang gawang. Erik ten Hag membuat taktik yang berujung pada cemooh dari fans Manchester United saat berjumpa Brighton. Taktik itu ialah ketika sang manajer menarik keluar Rasmus Højlund dan memainkan Anthony Martial. Erik ten Hag memainkan Rasmus Højlund sejak menit awal. Pemain asal Denmark tersebut memberikan opsi yang cukup bagus di lini depan. Højlund bahkan sempat bikin gol sebelum dianulir wasit karena bola sudah keluar lapangan. Pada menit 64, ten Hag membuat penyegaran taktik. Dua pemain baru dimainkan, Mesbri dan Anthony Martial. Pemain yang diganti adalah Casemiro dan Rasmus Højlund. Dikutip dari The Mirror, keputusan ten Hag mendapatkan sambutan negatif dari fans MU di Old Trafford. Ten Hag dicemooh karena menarik keluar Rasmus Højlund yang dinilai tampil cukup bagus. Sementara Anthony Martial belum mampu menunjukkan performa yang cukup menjanjikan. Fans United terheran-heran dengan pergantian pemain Erik ten Hag. Erik ten Hag membuat perubahan taktik pada laga Manchester United versus Brighton di pekan kelima Premier League. Sang manajer memilih memakai taktik 4-4-2 berlian yang hasilnya tidak brilian. Erik ten Hag memakai dua penyerang tengah pada formasi 4-4-2 berlian. Dua penyerang tengah yang dipercaya masuk starting line up adalah Marcus Rashford dan Rasmus Højlund. Duet Rashford dan Højlund tampil cukup apik. Sempat ada gol yang dicetak Højlund tapi dianulir wasit karena bola sudah keluar. Namun mereka masih belum padu. Secara umum 4-4-2 berlian MU masih belum brilian. Koordinasi di lini tengah United masih belum berjalan dengan rapi. Lini belakang United juga terlihat kerepotan ketika mendapatkan serangan balik dari Brighton. Penguasaan bola MU hanya 44% menurut data WhoScored. Akurasi umpan mereka juga tidak cukup bagus, yaitu 86%. United cenderung mengandalkan aksi individu pada duel melawan Brighton.